Komisi 3 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Polisi Suyudi Aryo di gedung DPR RI Selasa 3 Februari 2026. Dalam rapat ini sejumlah anggota Komisi 3 menyoroti fenomena penyalahgunaan tabung gas dinitrous oksida atau N20 atau lebih dikenal dengan sebutan whipping yang disebut kian marak di kalangan anak muda. Anggota Komisi 3 DPR RI Habib Abu Bakar Al-Habsyi menyampaikan keprihatinannya terhadap penyalahgunaan whipping yang dinilai semakin tidak terkendali, bahkan merambah ke berbagai daerah dan lingkungan lembaga pemasyarakatan. Mulanya, Abu mempertanyakan rencana kerja BNN terkait pengadaan sarana drug signature analysis senilai lebih dari 55 miliar rupiah. Menurutnya, anggaran tersebut menyerap hampir seluruh anggaran laboratorium BNN sehingga perlu dipastikan kemampuannya dalam mengidentifikasi narkotika jenis New Psychoactive Substance atau NPS, termasuk tren penyalahgunaan whipping berbasis gas N20. Apakah alat ini mampu mendeteksi profil jaringan sindikat internasional secara otomatis, Pak? Dan apakah alat ini sudah mampu mengidentifikasi varian New Psychoactive Substances NPS terbaru yang masuk ke Indonesia? Dan apakah laboratorium seperti ini dapat mendeteksi bahaya whipping N2O untuk efek euforia? Nah, tabung ini kayaknya lebih ngetren, Pak, di kalangan remaja. Jadi yang begini-begini nih remaja-remaja juga masalah whipping ya, bermain. Dan semakin di daerah, Pak, makin gila, Pak. Ya, apalagi di penjara. Lebih lanjut, Abu meminta Badan Narkotika Nasional menunjukkan ketegasan dalam menindak penyalahgunaan whipping mengingat dampaknya yang dinilai sangat membahayakan bagi generasi muda. Kayaknya perlu ada penindakan tegas karena sangat membahayakan. Saya tidak tahu ya. Saya berharap di BNN ini dalam mengambil tindakan tetap sesuai dengan aturan dan undang-undang, Pak. Tapi ketegasan itu harus ditampilkan, Pak. Senada dengan Abu, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PKB Abdullah menyebut jenis narkotika yang menyasar anak muda kini semakin beragam dan kreatif. Abdullah juga menyinggung fenomena whipping yang dicantumi label halal sehingga dinilai menyesatkan masyarakat. Lagi barusan viral yang kemarin tabung whipping lah, etomide lah, ketamin lah. Itu kan jenis-jenis baru yang memang masyarakat tidak tahu. Padahal baru kebongkar ternyata whipping itu ya memang betul untuk bikin kue, untuk gas ketawa lah. Tapi baru viral sekarang. Oleh karena itu ketika memang sorotan serupa juga datang dari anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Golkar, Rikwanto. Ia mempertanyakan kedudukan hukum whipping yang mengandung gas N20 apakah dapat digolongkan sebagai narkotika atau disamakan dengan zat adiktif lain seperti lem Aibon. Tapi kena. Itu usulan kami. Kemudian yang terakhir, ini ada tadi sampaikan juga ada whipping ya. Sudah mulai ini whipping. Gas NO2 itu. Apakah ini sudah bisa dimasukkan ke narkotika, narkoba atau tertentu. Atau disamakan dengan isep Aibon saja itu. Seperti yang teler-teler di jalanan itu. Jadi kalau lem Aibon itu ya untuk kelas bawah gitu ya. Karena murah harganya. Kalau whipping untuk kelas menengah atas karena harganya bisa naik itu. Mantan Jenderal Polisi ini juga menegaskan tren penyalahgunaan whipping tidak bisa dianggap sepele. Rikwanto mendesak Kepala BNN memberikan penjelasan tegas terkait posisi whipping dalam kerangka hukum narkotika nasional. Harganya, kalau whipping untuk kelas menengah atas karena harganya bisa naik itu. Nah ini cukup membahayakan ini jadi tren ya. Kemarin ada kasus, mudah-mudahan bukan karena whipping. Tapi sudah mulai mengejala, whipping ini digunakan sebagai alat untuk ya fly ya, supaya kehilangan kesadaran sebentar dan euforia gembira. Nanti bisa mungkin Pak Suyudi menjelaskan ya tentang kedudukan whipping ini di masalah-masalah narkotika. Sementara itu, Badan Narkotika Nasional menyatakan tengah melakukan kajian dan pemetaan terkait penyalahgunaan whipping termasuk menentukan status hukum dan langkah penindakan. Fenomena whipping sendiri belakangan viral setelah ditemukan disalahgunakan sebagai zat pemicu euforia meski awalnya digunakan untuk keperluan industri makanan.
DPR menegaskan celah penyalahgunaan ini harus segera ditutup sebelum menjadi ancaman serius bagi generasi muda. Restu Wulandari, Ade Chandra, Berita Nasional TV.